Hai anak-anak hebat, balik lagi di channel Cipta Sari. Dan di video kali ini Miss Cipta akan bahas bab dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini anak-anak temukan di matematika wajib di kelas 12. Nah, untuk materi kali ini kita akan bahas secara spesifik tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Ini materi pertama kita di dimensi 3. Jadi selamat menyimak dan semangat belajar. Baik anak-anak, yang pertama kita akan bahas adalah tentang kedudukan titik. Pertama, tentang kedudukan titik terhadap titik. Seperti yang anak-anak lihat di video, di sini ada titik A yang terpisah dengan titik B-nya. Atau juga bisa dikatakan nih, titik A terpisah dengan titik C. Nah, titik A dan titik B ini merupakan dua titik yang berbeda. Sedangkan gimana dong dengan titik B sama dengan C? Ini artinya titik B itu berhimpit dengan titik C. Jadi titik B ini sama dengan titik C ya. Kemudian yang kedua, kedudukan titik terhadap garis. Nah, seperti yang anak-anak lihat, di sini ada titik A, titik B, titik C. Kemudian ada garis L. Nah, titik A, B ini, titik A dan B ini berada pada garis L. Sedangkan titik C ini berada di luar garis L. Oke? Kemudian yang C, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini ada bidang alfa. Jadi titik A ini berada pada bidang alfa. Sedangkan titik B ini berada di luar bidang alfa. Sampai di sana bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih memahaminya, disiapkan contoh soalnya. Di sini ada kubus ABCD EFGH. Tentukan kedudukan titik B terhadap garis AB. Nah, titik B-nya itu yang ini, garis AB-nya yang bagian ini. Ini garis AB. Kedudukan titik B terhadap garis AB kira-kira apa nih? Jawabannya adalah titik B terdapat pada garis AB. Nah, ini kan garis AB ya. Nah, titik B di sini. Jadi sudah terlihat ya kalau titik B ini terdapat pada garis AB. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan kedudukan titik E terhadap garis FG. Kita cari dulu titik E-nya yang mana? Yang ini ya. FG-nya itu yang ini, garis FG. Nah, sudah terlihat ya kalau garis FG-nya berada di sini, titik E-nya di sini. Berarti jawabannya kira-kira apa? Jawabannya adalah titik E di luar garis FG. Bisa dipahami ya? Kemudian kita coba yang C. Sebutkan titik yang terletak pada garis CG. CG. Nah, titik apa aja nih yang terletak pada garis CG? Jadi ada titik C dan titik G. Kemudian sebutkan titik yang terletak di luar garis CD. Di luar garis CD. Nah, berarti tinggal sebutin aja di luar dari garis CD. Apa aja? A, B, F, E, H, G. Kita cek ya jawabannya ya. Nah, A, B, E, F, G, H. Jadi C sama D ini tidak termasuk di dalam jawabannya. Sampai di sana bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, di sini ada bidang U. Di sini ada garis M dan garis N. Bisa Anda perhatikan, dua garis ini dikatakan berpotongan jika kedua garis ini terletak pada bidang yang sama. Oke, garis M terletak pada bidang U ya. Garis N juga sama, terletak pada bidang U. Nah, mereka berdua dikatakan berpotongan jika mempunyai satu titik persekutuan. Nah, ini kan dia mempunyai titik persekutuan di sini ya. Titik potongnya itu di A. Jadi karena garis M dan garis N berada pada bidang yang sama, yaitu bidang U, dan mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik A, maka dikatakan dua garis tersebut berpotongan. Kemudian yang kedua, ini berada pada bidang yang sama juga di U. Ini ada garis P, kemudian juga ada garis Q. Nah, dua garis sejajar
dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Ini tidak mempunyai titik persekutuan ya. Kalau anak-anak perpanjang garisnya, dia tidak akan bertemu atau tidak akan memiliki titik potong. Jadi dikatakan dua garis sejajar. Kemudian yang ketiga, di sini ada dua garis yang saling berhimpit. Ini namanya garis A dan juga garis B. Mereka terletak pada bidang yang sama. Jadi dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan juga semua titik-titik pada kedua garis tersebut saling bersekutu. Jadi ini saling berhimpit ya. Sebenarnya di sini ada dua garis dan mereka saling berhimpit. Jadi semua titik yang ada pada kedua garis ini saling bersekutu. Kemudian yang keempat, ini dinamakan dua garis bersilangan. Garis R ini pada bidang U, kemudian garis S ini menembus bidang U. Tetapi kedua garis tersebut tidak mempunyai titik persekutuan. Oke, dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak terletak pada bidang yang sama. R ini pada bidang U, S ini terletak di luar bidang U dan tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi garis R ini dengan garis S ini dikatakan dua garis yang saling bersilangan. Selanjutnya kita akan bahas kedudukan garis terhadap bidang. Nah, di sini sudah disajikan ada bidang alfa dan juga garis M dan garis N. Garis M dan N ini terletak pada bidang alfa. Kemudian yang kedua, ini ada garis K. Garis K ini terletak pada bidang alfa ya. Kemudian garis L ini sejajar dengan garis K. Di sana lihat kalau garis L ini sejajar dengan garis K. Nah, karena garis L sejajar dengan garis K, berarti garis L ini sejajar dengan bidang alfa. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ini garis yang memotong. Nah, ini ada garis H. Garis H ini memotong bidang alfa, namun memotongnya tidak tegak lurus. Seperti itu anak ya. Di sini ada garis S berada pada bidang alfa. Kemudian garis H ini memotong bidang alfa ini, namun tidak tegak lurus. Kemudian ini yang paling terakhir, ini ada garis J. Ini garis J. Garis J ini memotong tegak lurus anak-anak. Jadi dia memotong tegak lurus bidang alfa. Akibatnya garis J ini tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang alfa. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal kedudukan garis. Nah, ini ada kubus ABCDEFGH. Sebutkan rusuk-rusuk yang memotong BC. Jadi anak perhatikan ini ada garis BC. Rusuk-rusuk yang memotong BC. Berarti kan kita perhatikan aja nih yang ada potongan-potongan dengan garis BC-nya, rusuk-rusuknya. Nah, berarti kan AB, kemudian DC, kemudian ini FB atau BF, dan juga GC atau CG. Kita cek jawabannya. Benar ya, AB, CD, BF, dan juga CG. Semuanya memotong rusuk BC. Kemudian yang kedua, sebutkan rusuk-rusuk yang bersilangan dengan AB. Nah, tadi kuncinya kalau bersilangan, dia tidak boleh satu bidang ya. Kalau bersilangan pasti kedua garisnya tidak terletak pada bidang yang sama dan juga tidak mempunyai titik persekutuan. Yuk kita cek. Oh, berarti ini AB-nya dia punya bidangnya di sini nih. ABFE dengan ABCD ya. Kemudian berarti kita harus cari selain, berarti kalau udah ABFE, ABCD udah pasti ya jawabannya FE bukan, CD juga bukan. Nah, kalau AB dengan HG jelas bukan ya, karena mereka sejajar. AB
dengan HG ini sejajar. Jadi bidangnya di sini anak-anak, AB, GH, seperti itu bidangnya ya. Berarti rusuk-rusuk yang saling bersilangan itu adalah FG. Nah, FG dengan AB jelas ya, mereka tidak satu bidang dan juga tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, kalau ABFE baru dia satu bidang dengan ABCD, dengan lagi satu di sini ABGH. Nah, kemudian EH juga ya, FG baru sejajar dengan EH. Kemudian CG, nah ini juga bersilangan dengan AB. Mereka tidak berada pada satu bidang yang sama dan juga tidak memiliki titik persekutuan. Dan terakhir ada DH di sini. Jelas ya, ini AB, ini DH. Dia tidak mempunyai titik persekutuan dan tidak terletak pada bidang yang sama. Kemudian sebutkan rusuk-rusuk yang terletak pada EFGH. EFGH yang mana anak? Ini ya, EFGH. Wah, rusuk-rusuknya yang mana? Gampang ini ya. EF yang ini, kemudian FG, GH, dan HE atau EH. Oke, bisa dipahami ya. Dan terakhir sebutkan rusuk-rusuk yang sejajar dengan CDHG. CDHG. Oke, berarti rusuk-rusuknya yang sejajar yang mana nih? Bisa ketahuan ya jawabannya. AB, BF, FE, dan EA. Sampai di sana bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, bisa diperhatikan di sini ada dua bidang yang berhimpit. Jadi ini ada dua bidang sebenarnya anak-anak ya. Ada bidang U dan juga bidang V. Jadi semua titik-titik pada bidang U ini juga terletak pada bidang V. Begitu juga sebaliknya, semua titik-titik pada bidang V ini juga terletak pada bidang U. Jadi mereka berhimpitan. Bidang U-nya sama dengan bidang V. Kemudian yang kedua, ini ada dua bidang yang saling sejajar. Jadi jika kedua bidang itu tidak punya garis persekutuan, nah jadi kan ini ada garis K dengan garis L ya pada bidang U, kemudian ada juga garis N dan juga garis M, garis N dan juga garis M pada bidangnya V. Jadi karena garis K ini sejajar dengan garis M, L ini juga sejajar dengan garis N, bisa dikatakan bidang U-nya ini juga sejajar dengan bidang V. Dan yang terakhir, dua bidang yang saling berpotongan. Jadi dua bidang dikatakan berpotongan saat apa sih? Jadi saat kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan. Jadi di sini nih garis persekutuannya. Ini garis persekutuannya satu, kemudian ini. Yang ini juga garis persekutuannya ya. Jadi bidang yang dikatakan bersekutuan itu jika mempunyai garis persekutuan. Oke. Nah, sampai di sana kita bahas sekarang contoh soal dari kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Nah, di sini masih sama, Miss menggunakan kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya, menentukan kedudukan bidang ABCD dan CDHG. Oke, kita cek ada apakah bidang ABCD ini ya bidangnya ya, bidang alasnya, dan CDHG mempunyai garis persekutuan. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? ABCD yang ini dengan CDHG. Sudah kelihatan ya, kalau mereka mempunyai garis persekutuan di CD. Jadi jawabannya adalah bidang ABCD dan CDHG mempunyai satu garis persekutuan, yaitu CD. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan bidang ABCD terhadap CDHG? Nah, mereka mempunyai satu garis persekutuan. Jadi apa nih namanya? Seperti yang tadi Miss bahas ya, itu namanya dua bidang yang saling berpotongan. Oke. Nah, tibalah kita di penghujung video ini.
Miss berterima kasih banyak kepada anak sudah yang menonton video ini sampai akhir. Mohon tetap dijaga semangat belajarnya, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya yang lebih menarik lagi tentu pembahasannya. So stay tune di channel Cipta Sari. Sampai jumpa lagi anak-anak.